Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Neon Kishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada chapter yang ke-20-nya. Pastinya kalian masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di chapter lalu? Ya betul, pada chapter lalu Percival memang diperlihatkan telah tewas setelah dadanya ditusuk dengan pedang oleh Ironset. Dan ketidakberdayaan Percival itu bisa kita lihat lagi di chapter ini. Setelah Ironset mencabut pedangnya dan mengatakan kalau kekuatan sihir Percival saat ini telah benar-benar lenyap sepenuhnya. Tentu saja melihat apa yang terjadi pada Percival membuat Nasian serta Anne merasa sangat sedih dan terpukul. Sedih serta terpukul karena tidak bisa melakukan apapun saat melihat salah satu rekannya tewas. Namun jika Nasian serta Anne sangat bersedih atas apa yang terjadi pada Percival, berbeda halnya dengan Ironset. Pasalnya dia malah diperlihatkan senang lantaran merasa telah berhasil mengakhiri hidup salah satu dari 4 kesatria dalam ramalan. Ramalan yang menurut Ironset sangat mengerikan. Sebab dalam ramalan tersebut mengatakan jika Arthur yang merupakan junjungannya akan dikalahkan oleh 4 kesatria bernama Mokushiro Neon Kishi. Dan salah satu ciri-ciri anggota keempat anggota Mokushiro Neon Kishi ialah seorang pemuda dengan rambut seperti sayap menghijau. Yang ciri-ciri itu memang sangat sesuai sekali dengan Percival. Maka karena itulah kenapa Ironset membunuh Percival. Dan karena merasa sekarang yang menghalanginya sudah tidak ada lagi, Ironset akhirnya memutuskan untuk melanjutkan mengaktifkan relik peti mati kegelapan abadi dengan mengorbankan semua warga kota Sistana. Akan tetapi mengejutkannya jika sebelumnya tidak bergerak karena takut, kali ini dengan air mata yang terus berlinang, Nasian yang didorong rasa kesedihannya memberanikan diri menghampiri Percival dan membawa tubuh temannya itu menjauh dari Ironset. Dan tentu saja kesatria suci berarmor merah tersebut sama sekali tidak peduli. Sebab menurutnya apapun yang dilakukan oleh Nasian tidak akan bisa menyelamatkan Percival yang memang sudah tewas. Makanya saat melihat tubuh Percival diambil, Ironset malah menyuruh Nasian untuk pulang saja. Dalam kesedihannya ini, Nasian memang diperlihatkan sudah tidak peduli lagi dengan semua yang ada di sekitarnya. Karena perhatiannya hanya tertuju untuk berusaha menolong Percival saja. Oleh sebab itu, dia tidak lagi mendengar apapun yang dikatakan semua orang, termasuk yang dikatakan Ironset serta Anne sekalipun. Di manga Mokushiro Neon Kishi chapter ke-20 ini, meski Percival sudah dikatakan tewas oleh Ironset, Nasian sama sekali tidak menyerah untuk berusaha menolongnya. Yang itu terlihat dari berusahanya dia memberi minum Percival ramuan buatannya. Karena Nasian yakin kalau Percival meminum ramuan tersebut, keadaannya pasti akan membaik. Namun sayangnya Percival sudah tidak bisa lagi merespon. Jadinya semua ramuan yang diminumkan padanya sama sekali tidak bisa tertelan. Lalu di saat itulah Anne mengambil sebuah tindakan yang berani, di mana dia merebut ramuan dari tangan Nasian dan setelah itu meminumkannya pada Percival dengan cara dari mulut ke mulut. Tapi meski sudah diberi minum ramuan dengan cara seperti itu, Percival tetap tidak bisa menelannya. Lalu di saat itulah Nasian serta Anne mulai merasa kalau apa yang mereka lakukan ini seperti tidak berarti sama sekali. Soalnya apapun yang mereka lakukan tetap tidak akan bisa menyelamatkan Percival. Dan di sini pula lah Nasian akhirnya menyadari seberapa kejam dan mengerikannya Ironset. Karena Nasian melihat sendiri ketika Ironset dengan tega membunuh putranya dengan tangannya sendiri. Ironset memang diperlihatkan sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan ataupun dilakukan oleh Nasian. Pasalnya dia lebih fokus melanjutkan ritual pengorbanan untuk mengaktifkan relik peti mati kegelapan abadi. Namun menariknya, salah satu monster yang berada di kota Sistana malah ditujukan tengah kebingungan karena melayang dan tidak bisa turun. Dan ternyata yang melakukan hal itu adalah Donnie dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Soalnya setelah sebelumnya sempat bimbang, akhirnya sekarang dia sudah membuat keputusan untuk menolong sepasang ibu dan anak yang dilihatnya. Bahkan berkat perbuatannya tersebut, Donnie sampai dikira seorang kesatria suci oleh ibu dan anak yang dia tolong. Memang benar, pada akhirnya Donnie memutuskan untuk kembali ke tempat teman-temannya yang tengah bertarung. Namun saat dalam perjalanannya, kita juga bisa melihat jika rupanya dia tetap masih ada rasa bimbang di dalam hatinya. Dan di saat sedang terjebak dalam pikirannya inilah akhirnya Donnie menyadari sesuatu.
yaitu seharusnya dia percaya dengan Percival. Sebab selama ada Percival di sekitarnya, maka sesulit apapun jalan yang dia lewati pasti akan berhasil. Lalu setelah kejadian itulah sebuah keajaiban terjadi. Pasalnya Percival yang dikatakan telah tewas secara tiba-tiba dari dalam tubuhnya keluar dan tercipta satu mini Percival. Tentu saja saat melihat kejadian itu membuat Nasian serta Anne sangat terkejut. Tapi yang paling terkejut pastinya adalah Ironset. Karena dirinya tidak menyangka orang yang telah dia bunuh malah mendapatkan sedikit sihirnya kembali. Yang hal itu merupakan sebuah tanda jika Percival masih hidup. Oleh sebab itulah, mengetahui kalau Percival masih selamat, Ironset tidak ingin membuang-buang waktunya lagi dan langsung saja melancarkan serangan. Namun yang mengejutkannya, serangan sihir yang dilancarkan oleh kesatria suci berarmor merah ini ternyata sama sekali tidak berhasil mengenai Percival. Soalnya Nasians dengan tubuhnya sendiri melindungi Percival dari serangan sihir tersebut. Di manga Mokushiroku no Yonkishi chapter ke-20 ini, kita memang bisa melihat pengakuan Ironset mengenai kekuatan Nasians, di mana dia berucap jika racun pelumpuh milik Nasians telah secara drastis mempengaruhi ketetapan sihir Ironset. Dan karena menghargai kekuatan Nasians itulah Ironset tidak langsung melancarkan serangan sihirnya kembali, melainkan terlebih dulu menyuruh Nasians menyingkir dari Percival. Tapi tentunya Nasians tidak akan mau melakukan hal itu, lantaran dia tidak bisa membiarkan Percival mati sebelum dirinya dapat mengembalikan apa yang pernah Percival berikan padanya. Oleh sebab itulah, untuk yang kedua kalinya Nasians harus rela tubuhnya mendapat serangan sihir dari Ironset agar dapat melindungi Percival. Dan yang berjuang mati-matian untuk melindungi Percival memang bukan Nasians saja, melainkan Anne juga melakukannya. Alasannya karena dia belum sempat meminta maaf kepada Percival. Makanya agar Ironset tidak melancarkan serangannya kepada Percival, Anne memutuskan untuk membuat sibuk kesatria suci ini dengan tusukan rapiernya yang sangat cepat. Dan yang dilakukan oleh Anne ini terbukti sangat berhasil. Karena setelah itu Ironset memang tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangannya pada tubuh Percival. Bisa dibilang di chapter ini ada 3 orang yang diperlihatkan menaruh kepercayaan besar kepada Percival. Dan mereka adalah Nasians, Anne, serta Donnie. Bahkan untuk Nasians sampai menganggap kalau Percival merupakan pahlawannya. Yang hal itu jika menurut saya sangatlah masuk akal. Soalnya walau baru saja saling mengenal, Percival mau mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Ngarai Gema serta Ordo, 2 hal paling penting bagi Nasians. Jadi tidak mengherankan kalau pada akhirnya Nasians menganggap Percival sebagai pahlawannya. Saat ini Anne memang diperlihatkan tengah sibuk menghadapi Ironset. Dan dalam pertarungan ini sangat terlihat jelas sekali jika yang berada di dalam posisi tersudut adalah Anne. Buktinya dia yang harus rela rambutnya tertebas oleh pedang Ironset. Namun kejadian menariknya bukan Anne yang sama sekali tidak kecewa setelah rambutnya tertebas, melainkan diperlihatkan semakin bertambah banyaknya mini Percival yang telah terbentuk. Dan menurut Ironset, hal itu bisa terjadi lantaran sihir Percival memperkuat dirinya sendiri secara terus-menerus. Makanya mereka bisa terus bertambah menjadi semakin banyak. Lalu saat kejadian itu terjadi, Donnie yang awalnya melarikan diri sendiri juga telah kembali dan sampai di tempat Percival berada. Dan lucunya, meski pernah kabur ketika kembali, Donnie malah bersikap sok keren dengan mengatakan akan memberantas kejahatan dan membela keadilan. Entah kenapa kedatangan Donnie ini seperti men-trigger para mini Percival. Sebab saat Donnie datang dan berlagak sok keren, jumlah mini Percival menjadi lebih banyak dengan sangat cepat. Yang tentu saja kejadian itu membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Namun jika yang lain hanya terkejut, berbeda halnya dengan Ironset. Pasalnya selain terkejut, kesatria suci satu ini juga menyadari kalau hal tersebut dibiarkan terus berlanjut, maka Percival akan bangkit kembali. Makanya untuk melakukan pencegahan, Ironset menggunakan sihir kuat berskala besar miliknya yang bernama Ragnarklaw. Tapi sayangnya Ironset sudah terlambat, karena Percival sudah berhasil bangkit lagi dengan kondisi tubuh prima tanpa adanya luka sedikit pun. Dan hebatnya lagi, setelah bangkit dari kematian, Percival dengan kekuatan sihirnya juga diperlihatkan berhasil menyelamatkan ketiga temannya dari serangan Ironset. Memang benar apa yang terjadi pada Percival ini sangatlah mengejutkan. Betapa tidak, dia yang dikatakan telah mati akhirnya malah bisa bangkit lagi dalam keadaan prima tanpa terluka sedikit pun.
Dan alasan kenapa Percival bisa bangkit lagi ternyata lantaran dirinya mendengar suara dari teman-temannya yang percaya padanya. Suara yang memanggilnya untuk segera bangkit. Oleh sebab itulah kekuatan baru yang Percival dapatkan setelah bangkit dari kematian dia beri nama kekuatan harapan. Soalnya kekuatan itu tercipta dari perasaan teman-temannya yang penuh dengan harapan serta kepercayaan kepadanya. Tapi sayangnya karena setelah kekuatan harapan Percival bangkit Mangamoku Shiroku Neon Kishi chapter ke-20 ini harus berakhir, jadinya kita masih belum bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan menunggu kelanjutan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai Mangamoku Shiroku Neon Kishi chapter ke-20. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian itu bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.